Kalau ada yang tanya, dunia ini apa sih? Alam semesta ini apa sih? Ini nanti jadi dasar teori-teorinya Ibn. Jadi yang pertama, ingat-ingatlah kehidupan ini diciptakan tidak main-main. Wa ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Allah itu tidak iseng menciptakan alam semesta ini. Semuanya ada tujuannya. Ma khalaqnahuma illa bil haq. Dan tidak kami ciptakan langit dan bumi itu kecuali atas dasar hak, kebenaran. Walakin aktsarahum la ya'lam. Tetapi banyak manusia tidak tahu. Dianggapnya alam semesta ini ya tercipta begitu saja, kayak teori Big Bang, tiba-tiba tabrakan, tiba-tiba alam semesta muncul, tiba-tiba semuanya dianggap serba tiba-tiba. Katanya Al-Quran tidak begitu. Allah itu tidak iseng. Allah menciptakan setiap dari teman-teman yang hadir malam ini itu bukan Allah iseng. Ada tujuan, ada targetnya masing-masing setiap orang. Jadi tidak ada, kan sering misalnya rumah tangga itu anaknya sudah banyak, tidak sengaja lahir lagi. Itu bukan tidak sengaja. Iya, sudah ada skenario-nya. Iya. Kalau Allah nggak menghendaki, tidak akan lahir lagi. Kan ada orang sudah menikah lama nggak lahir-lahir, tidak punya anak. Itu semua sudah diatur oleh Allah dan Allah tidak iseng, ada tujuannya. Berarti apa? Jangan main-main dalam hidupmu. Kejarlah tujuan hidupmu. Karena segala yang ada yang diciptakan oleh Allah ini tidak main-main. Nah, untuk menemukan rahasia di balik keseriusan Allah menciptakan alam semesta, caranya apa? Kita harus mau mikir, mau mendayagunakan akal yang dianugerahkan oleh Allah. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Ini ayat ini sering disinggung-singgung. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang ada ayat-ayat, bukti-bukti bagi orang yang mau berpikir. Akan ketemu rahasianya oleh orang yang mau berpikir. Siapa ulil albab, orang yang mau berpikir itu? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Jadi orang yang selalu ingat Allah dalam kondisi apapun, baik itu berdiri, duduk, berbaring. Cuma ingatnya nggak sekedar ingat, tapi juga berpikir. Jadi melihat apa-apa, ingat Allah, kemudian mencari rahasianya. Itulah yang dilakukan ulul albab. Apapun yang dilihat, yang diingat hanya Allah. Ingat Allah terus, oh ini Allah menciptakan makhluk kayak gini, oh Allah menciptakan situasi semacam ini, oh Allah menciptakan peristiwa semacam itu. Sambil kira-kira hikmahnya apa ya, rahasianya apa ya. Nah, itu ulul albab. Ada orang yang ingat Allah saja, tapi tafakurnya tidak ada. Tidak salah, tapi setengah jalan. Tidak akan ketemu hikmahnya. Ya dapat pahala, tidak usah khawatir. Ada yang mikir saja, ingat Allahnya tidak ada. Itu juga separuh. Jadi ulul albab itu ingat Allah sekaligus berpikir. Kalau sukses, ketemu hikmahnya, pasti terus takjub. Maka kalimat selanjutnya, Rabbana ma khalaqta hadza batila
Subhanaka fakina azabannar. Wahai Tuhan, Engkau tidak menciptakan semua ini sebagai sesuatu yang sia-sia. Bisa sampai pada kesimpulan makhluk hadza batila setelah tafakur dan zikir. Yo, banyak orang pakai istilah setelah zikir dan fikir. Setelah ingat Allah dan berpikir. Nah, itu tugasmu sebenarnya cuma dua itu dalam hidup. Ingat Allah dan mikirlah. Jangan cuma mikir saja, tidak ada Allahnya. Nanti jadi cak lontong, WIB. Tapi yo ingat Allah, yo mikir. Yo mikir, tapi mikir ciptaannya Allah. Itulah orang yang punya karakter ulul albab. Yang ketiga, ini nanti jadi landasan teorinya Iqbal. Alam semesta ini tidak statis, berkembang, termasuk manusia. Jadi rahasia bahwa alam semesta ini tidak statis, kalau dalam tradisi filsafat barat, diledakkan oleh Darwin dengan teori evolusinya. Tapi sebenarnya kalau umat Islam jeli, Al-Quran juga menyinggung, meskipun dengan teori yang tidak sevulgar Darwin, bahwa alam ini berubah dan berkembang. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin masna wa sulasa wa ruba. Yazidu fil khalqi ma yasha innallaha ala kulli syai'in qadir. Jadi Maha Suci Allah yang menciptakan langit dan bumi, menciptakan malaikat sebagai utusan yang memiliki sayap-sayap uli ajnihat masna wa sulasa wa ruba. Ini sayap ya, karena kalau saya ngomong masna wa sulasa wa ruba, bayanganmu mesti poligami. Ini sayapnya malaikat. Al-Quran itu kan puitis kalau ngomong masna wa sulasa wa ruba. Nah, wa yazidu fil khalqi, itu namanya yazidu fil khalqi. Dalam ciptaannya ada penambahan, ada perkembangan. Jadi alam semesta ini berkembang, tidak statis. Dalam aspek tertentu perkembangan itu diserahkan pada manusia. Kalau kita tidak hati-hati, akan terjadi perkembangan ke arah yang lebih jelek, lebih merusak. Dan itu tanggung jawab kita sebagai khalifah. Jadi ini menunjukkan bahwa alam ini berkembang. Semua ciptaan Allah berkembang, termasuk manusia, sesuai kehendaknya Allah. Tidak statis, bahkan tidak hanya berkembang tapi juga berubah. Itu yang saya bilang indikasi-indikasi alam itu berubah. Ini kan logikanya logika evolusi. Kul siru fil ardi fanzuru kaifa bada'al khalqa tsumma Allahu yunsi'un mas'atal akhirah innallaha ala kulli syai'in qadir. Katakanlah Muhammad, siru fil ardi, jalan-jalanlah di muka bumi. Ini dalilnya bagi yang suka piknik. Al-Quran yang nyuruh kita untuk banyak piknik. Jangan nongkrong saja di kamar. Siru fil ardi. Jangan cuma jalan-jalan, tapi fanzuru kaifa bada'al khalqa. Amatilah bagaimana ciptaan-ciptaan itu dimulainya ciptaan, asal-usul ciptaan alam semesta. Kalau lihat gunung, pahamilah bagaimana ya kok bisa lahir seperti gunung itu. Bagaimana bisa muncul laut, bagaimana bisa ada sungai yang ujungnya laut. Sungainya masih tawar, lautnya jadi asin. Fanzuru kaifa bada'al khalqa. Tsumma yunsi'un nas'atal akhirah.
setelah tercipta, kemudian Allah membuatnya sebagai ciptaan yang berbeda. Kayak manusia itu kan awalnya dari janin terus jadi manusia, awalnya dari biji terus jadi tumbuhan. Itu kan perubahan, evolusi. Ini nanti jadi dasar teori-teorinya Iqbal untuk menyuruh kita tidak mandek, tidak statis. Kemandekan dan ketidakadaan gerak itu sebenarnya menyalahi sunnatullah. Sunnatullah itu kita harus selalu bergerak, berkembang, dan berubah. Ya tentunya berubah ke arah yang lebih baik. Jadi kalau ada yang tanya hidup ini apa, kalau jawabannya Iqbal, hidup ini sesuatu yang tidak main-main, harus direnungkan, berkembang dan berubah senantiasa. Nah, itu dalilnya. Oke, itu dasar yang pertama. Lumayan buat tahap Ramadan. Satu lagi, kalau hidup sudah jelas, sekarang apa itu manusia? Manusia itu, ingatlah kalian makhluk istimewa, paling diistimewakan oleh Allah. Makanya tidak pantas kalian cuek sama Allah, tidak peduli sama Allah. Kalian diistimewakan. Ada di surat Toha ayat 122. Summajtabahu Rabbuhu fataba alaihi wahada. Kemudian Allah memilihnya karena diistimewakan, fataba alaihi, maka bertobatlah pada Allah. Manusia bertobat pada Allah, wahada, dan Allah kemudian memberinya petunjuk. Jadi kita ini makhluk pilihan, apapun status kita. Jangan merasa, Pak, saya orang kecil. Nah, kecil pun pilihan. Yang pantas bilang saya orang kecil itu sebenarnya ya saya. Ya, di mana-mana, Pak di sini ya, kok kecil gitu. Iya Pak, saya ini orang kecil. Tapi istimewa. Setiap manusia itu istimewa karena dia pilihan Tuhan. Tidak ada manusia yang tidak pilihan. Semuanya pilihan. Dipilih untuk apa? Untuk mewakili Tuhan sendiri. Tidak sembarangan mewakili Tuhan itu. Jadi itu cerita penciptaan kosmos itu kan, wa iqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ini populer sekali. Kita mewakili Tuhan, kita khalifahnya Tuhan. Oke. Terus, jadi kalau ada yang tanya manusia itu apa? Manusia itu pilihan Tuhan, dipilih Tuhan untuk mewakilinya. Yang ketiga, manusia itu dengan status istimewanya dia mendapatkan amanah. Bekalnya dua, kebebasan dan tanggung jawab. Jadi kita ini ditugasi untuk jadi khalifah, diberi amanat, dikasih akal budi, diberi kebebasan, tapi harus tanggung jawab. Al-Quran menggambarkan cerita kita dikasih amanat itu kan agak ironis. Kayak di surat Al-Ahzab itu kan, inna aradnal amanata ala samawati wal ardi wal jibali. Sesungguhnya kami tawarkan amanah ini pada langit, bumi, gunung-gunung. Fa'abaina ayyahmilnaha. Mereka enggan untuk menerimanya. Wa asfaqna minha, dan khawatir tidak kuat menanggungnya. Jadi Allah sudah ditawari semua. Yang lain ditawari dulu karena Allah agak manusia itu kan ringkih kecil, mungkin tidak ditawari duluan. Tapi bumi tidak sanggup, langit tidak sanggup, gunung-gunung tidak sanggup, khawatir tidak bisa memenuhi karena amanat ini berat.
Begitu ditawarkan ke manusia, wa hamalahal insan, dan manusia menanggungnya. Tapi terus disindir oleh Al-Quran sendiri. Innahu kana zaluman jahula. Manusia itu bodoh banget. Manusia itu zalim, tidak cerdas dia. Nah, itu mungkin sindirannya Al-Quran. Jadi ayat ini sebenarnya metafor bagi kita bahwa amanat itu berat. Kalau kita masih bodoh, bodoh itu berarti lemah dalam ilmu, dalam pengetahuan, atau zalim. Zalim itu berarti hilangnya keadilan. Sebagai bekal kita jadi khalifah, maka tidak mungkin amanat itu akan terpenuhi. Jadi kuncinya dua, jangan bodoh, jangan zalim. Dari situ amanatmu akan bisa terjalankan. Kalau tidak, besok kita akan ditagih. Dan kalau kita tidak bisa tanggung jawab, kita akan diketawain langit, bumi, gunung-gunung. Rasa salah dewe dulu mau menerima. Oke, biar kita tidak diketawain, maka ayo jangan bodoh, ayo jangan zalim. Di level apapun kehidupan kita. Jadi manusia itu pilihan Tuhan, wakil Tuhan, pengemban amanah, tapi plus resiko. Dan manusia juga partner Tuhan. Sebagai khalifah, kita mewakili Tuhan sekaligus kita partnernya Tuhan. Ini untuk biar kita tidak menganggap, loh, kita sekarang mewakili Tuhan, berarti kan Tuhan sudah tidak ngapa-ngapain lagi. Kan sudah saya wakili Pak Tuhannya. Cara kerjanya tidak begitu. Kita ini partner. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi kita yang berusaha mengubah dan nanti Allah yang mengubah. Kita yang berusaha membangun, nanti Allah yang mewujudkan. Kita yang berusaha berjuang, nanti Allah yang mensukseskan. Berarti kita partnernya Allah. Kadang-kadang kita sudah berusaha, tapi Allah tidak mewujudkan. Kuncinya tetap ada pada Allah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi manusia itu pilihan Tuhan, wakilnya Tuhan, pengemban amanahnya Tuhan, dan partnernya Tuhan. Sementara alam, sesuatu yang serius, harus difikirkan, berkembang, dan berubah. Inilah dua landasan yang nanti dikembangkan secara luar biasa oleh Iqbal untuk membangunkan umat Islam dari tidurnya di zaman modern awal. Di basisnya ini, nanti kamu cari di bagian mana ada ayat-ayat ini dalam rekonstruksi.